Dijalurkan kata ada bakat leader, jadi cheerleader. Iya. Gitu ya. Lumayan ya. Lumayan. Tapi Bu Ala kalau melihat karakter Bu Ala itu kayaknya karakter tukang gencet juga dulunya. Iya sih Ayo ngaku. sebenarnya. Iya dulu. Ya dulu gencet tapi bukan bully. Ada aja Iya. yang salah roknya kurang panjang lah apalah gitu. Ya itu Nggak gencet pakai. itu. Tapi kalau gue ada sih maksudnya Itu namanya gencet. kayak nggak pakai kaos dalam gitu. Ya kan? Kan Iya, biar iya. harus kelihatan. Salah satu pendirinya istri saya. Salah satu pendiri. Saya ketua Kalau itu dewan bukan geng penasihat. Nero, geng Norok kok itu. Beb, Kamu kok geng gitu? Nora gitu ya. Iya benar. Kamu Tapi enggak sayang, kan kamu nggak bercanda sayang aja. aku. Nah kalau Aku kita sayang banget. mengajari anak kita gimana ya? Kalau misal anak kita tidak membuli dan juga tidak bukan korban bully. Tapi mereka melihat ada proses pembulian di depan mata. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita? Berarti posisi anaknya sebagai bystander ya? Sebagai saksi. Saksi, Ya, saksi. bystander, saksi yang melihat, tapi nggak tahu juga harus ngapain. Sebenarnya kita harus ngajarin anak kita Ngasih self tahu. defense ya. Jadi dia Belajar silat dari kecil. bukan cuma Oh, silat, oke, dalam arti self-defense. lebih ke self defense-nya ya anaknya belajar untuk bisa bersikap asertif. Dia bisa belajar untuk bilang tidak. Apa tadi? Asertif. Asertif itu? Asertif itu kemampuan kita untuk menyampaikan maksud kita dengan cara yang tepat. Ah. Walaupun mungkin itu bertentangan dengan orang lain. Iya. Gitu. Dan Jadi itu berarti juga anaknya kita harus berani ya. Kadang-kadang kan kita maksudnya sebagai anak-anak dia tuh ya karena memang gimana atau nggak enak atau takut atau apa, akhirnya dia iya aja gitu Iya. loh. jadi dia Harus berani punya untuk pendirian ngomong sendiri tidak, gitu. nggak mau ataupun kalaupun dia nggak berani untuk menengahi bulinya, Iya. dia bisa menghubungi pihak dewasa atau pihak otoritas di lingkungan tersebut. Misalnya kalau di sekolah, ke guru atau kepala sekolah. Iya, iya, iya. gitu. Makanya saya dari kecil ya, anak kita saya yang dari umur 1 tahun, kita udah belajar katakan tidak pada korupsi. Waduh. Dari sejak dini kalau saya. Anaknya buat jadi pejabat. Simbun. Itu anak kita yang mana, Beb? Yang dulu. Ya yang pertama dong saya. Bukan dulu. Kan jadi bingung. kayaknya. Iya. Karena kan kita ya gitu pengantin baru tapi udah bawa anak masing-masing. Oh gitu ceritanya. Ya gitu. Aduh, jadi bingung saya suka kagok gitu. Tapi kalau Karina nih punya contoh kasus nggak yang mungkin Aduh, bisa si di-share Bebek. buat kita semua yang contoh kasus yang lagi Contoh sekarang kasus gitu? dari misalnya saya pribadi ya. Iya. Jadi anaknya ini cewek umur 12 tahun. Dia melakukan bully tapi dia sendiri nggak sadar kalau dia udah bully. Umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Jadi Padahal memang- sudah bisa berpikir sendiri Iya, maksudnya menentukan mungkin keputusan. karena Sudah jadi kebiasaan. karakter dia itu kan memang anaknya, kita lihat nih anaknya dominan. Tapi diarahkannya mungkin kurang mendapat pengarahan dari orang tuanya, jadi dia keluarinnya dengan cara yang salah. Jadi secara positif saya melihat anak ini sebenarnya bisa jadi leader. Oh. Tapi- Dengan cara kau Iya, positif. kalau positif. Karena orang leader itu kan biasanya harus dominan, Iya. harus bisa bawa diri. Nah tapi dia dengan cara yang salah, sehingga dalam arti dia kalau nggak suka, temennya ini yang perempuan ini ya istilah digencet ya sama satu Iya. gengnya, kayak disudutin kayak gue nggak suka ya gaya lu begini ya, gayanya yang seperti itu yang dia sendiri nggak sadar ini tuh salah, sampai akhirnya pihak sekolah langsung menangani kasus ini. Dia diminta untuk jangan ada pakai geng-gengan lagi ya, dan tidak boleh sistemnya seperti ini. Memang hal-hal kayak gini juga harus ada dukungan dari pihak sekolah ya. Benar, Jangan setuju. malah pihak sekolah tidak mengakui kalau ada hal seperti itu. Iya. Harus kan kalau ada yang kayak gini pihak sekolah langsung manggil Iya. gitu. Iya, padahal kan di sekolah juga sudah ada yang namanya bimbingan konseling Iya, ya. Harusnya iya. pihak BK itu yang benar-benar langsung. bukan cuman memanggil, marahin. Karena kan kalau kita dulu kalau di sekolah kayaknya dipanggil BK, aduh kelar deh skor selagi. Justru konselingnya itu ya. Iya. Tapi kalau zaman SMA tuh gencet-gencetan tuh luar biasa. Alasannya ada aja. Teman saya ngegencet Roknya adik pendek kelas. katanya. Adik kelas gara-gara kaos kakinya berenda. Terus digencet. Astaga. Terus karakter Digencet maksudnya Enggak, gimana? yang pakai kaos kaki Coba itu lah, Irfan jelasin. bukan? Bukan. Oh bukan, kirain. Karena Irfan juga kalau saya lihat itu kan dulu katanya sering ngegencet. Kalau ngelihat anak baru tuh begini nih, Mbak. Enggak itu Iya, tapi dijalurkan kata ada bakat leader. Jadi cheerleader. Iya. Gitu-gitu ya. Lumayan ya. Lumayan. Tapi Bu Ala kalau melihat karakter Bu Ala itu kayaknya karakter tukang gencet juga dulunya. Iya sih Ayo ngaku. sebenarnya. Iya dulu. Ya dulu gencet tapi bukan bully. Ada aja Iya. yang salah roknya kurang panjang lah apalah gitu. Ya itu Nggak pakai. gencet itu. Tapi kalau gue ada sih maksudnya Itu namanya gencet. kayak nggak pakai kaos dalam gitu. Ya kan?
Kan Iya, biar harus kelihatan sopan harus pakai kaos dalam gitu. takut masuk Ada. angin. Bukan digencet, memberitahu Iya. secara Kan memang dari secara dulu saya- verbal. Iya. Dengan mukanya antagonis. Berarti kan memang dari dulu saya tuh kan stylish kan Iya. gitu. Kaos dalam aja harus dipakai gitu, ya kan? Gitu. Tadi pokoknya masih banyak banget yang bisa kita obrolin tentang bully ini ya. Iya. Concern kita banget. Tapi sama tetangga juga mungkin bisa live chat nanti sama kita, ngobrol sama Karina. Ada Irfan juga. Mungkin ada banyak yang ingin ditanyakan ya sayang ya. Iya. Sekarang sama Karina lagi. Tadi kita udah ngobrol banyak banget ya tentang bullying nih. Kamu juga udah ngerti kan Beb ya? Kita Udah harus kayak sayang. gimana? Udah Beb. Aku udah ngerti. Cuman aku minta tips-tips jitu dari benar. Karina. Untuk menangani bullying berarti ya. Iya, Dari Benar. orang tua. Untuk jamur di kaca. Iyalah tentang bully. Iya, Beb, sayang. kamu jangan gitu dong sama sahabat Iya. aku. Makanya kan tentang ini ya. Iya, kan gitu. Iya. Makanya. Tips buat tetangga-tetangga berarti nih ya? Iya, iya. Buat Tetangga-tetangga. tetangga-tetangga, mau dicatat juga boleh loh ya. Pertama, orang tua harus peka sama perubahan yang terjadi pada anak. Ya, Oh. ya. Jadi Iya. observasinya harus kencang, harus bisa mengamati, melihat perubahan dari fisik maupun sikap anak. Ya, Fisik itu maksudnya seperti Maksudnya apa? fisik Ya. Tiba-tiba mungkin ada memar-memar tertentu yang Ya, anak tidak bisa jelaskan. benar-benar. Iya, iya. Kalau nggak alasannya basi, kayaknya tadi kepentok, tadi jatuh, padahal kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya jatuh terus. Berarti atau kedekatan terus. orang tua harus Iya. benar-benar dilakukan. Relasi orang tua dan anaknya memang harus hangat, memang Harus deket banget. berkualitas. Tuh, makanya Iya. kamu tanya-tanya dong Beb, anak kita. Aku suami yang gak baik banget. Iya, Beb, aku selalu tanya. Ketika mereka tidur aku ngobrol loh. Oh ngobrol, kamu biasanya kalau Jawabannya Iya, karena kan ketika mereka tidur kan aku kerjanya emang agak sibuk, makanya aku harus banyak belajar nih. Terus Iya, ada bener. lagi. terus yang selanjutnya. Observasi, kemudian awali dengan obrolan ringan sama anak. Iya benar. Itu penting, karena nggak ada anak, kita aja nggak suka ditanya langsung frontal. Iya. Kenapa sih? Jadi emang lagi ada harus, apa sih? ya memang harus membawa sampai Iya. ke topik ya. Jadi kita Iya. sana Suasananya sini harus dulu, dibawa. sana Makanya, sini. aku kalau sama Sang ngobrol gitu loh, sama Sang tuh gimana dolar perkembangannya politik negara. Biar anak kita Kamu tuh ngomong sama Sian tuh kok kayak gitu? Kan pengusaha Shantarnya ke sana. Iya, Iya. tapi nggak langsung juga dolar dan politik dong. kan biar kayak papanya dong, Oh, yang iya. asli. Iya, gimana? Iya, jadi kan tadi obrolan ringannya itu penting biar anak bisa lebih terbuka. Jadi Iya, bantu iya. anak mempersiapkan diri dia juga, karena kan emang nggak mudah ya ceritain sesuatu Iya, yang benar. mungkin traumatis atau memalukan buat dia. Jadi awalnya dengan obrolan ringan, hindari pertanyaan yang menyudutkan anak. Betul. Contoh. Kadang-kadang anak mau Contohnya. cerita udah di-cut, makanya kamu tuh bla bla bla, akhirnya jadi nggak jadi cerita Iya, ya. karena udah kayak keblok dulu. Ya, Dia iya, udah iya. ngeblok dulu karena dia ya setiap orang pasti pada dasarnya defend ya. Nge-defend kalau dia berasa diserang. Makanya hindari pertanyaan menyudutkan, misalnya langsung Kamu copet ya? Ngaku, copet, bakar nih, bakar. kamu diapain di sekolah? Oh, Ngaku, gitu. kasih tahu nggak? Kasih tahu mama nggak? Kasih tahu nggak? Oh. Nah, kalau kayak gitu kan anaknya jadi kayak lebih mendapat tekanan. Defensif ya jadinya. Iya, nanti jadi dia ngerasa lebih dapat tekanan dari orang udah dari sekolah nggak enak, terus di rumah juga Iya, ditekan-tekan benar, gitu. benar. Jadi Iya, iya, itu Dia emang tips harus pentingnya. slow gitu, Heeh. santai, sesuai moodnya dia. Iya, orang tua ingat harus sabar gitu. Iya, nah kalau Irfan sendiri gimana sama anaknya? Cerita itu penting sekali. Jadi gue tuh membiasakan diri anak-anak gue tuh selalu cerita. Jadi misal kayak pas lagi jemput sekolah, tadi ngapain aja nak? Situ masuk ya tadi gitu. Jadi cerita-cerita itu juga kita bisa menyimpulkan kok anak kita itu happy atau unhappy di sekolah. Dari Iya, ketika misal unhappy nggak langsung dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi misal oh sedih ya kayaknya ya, terus dipeluk dulu sedih, aduh kasihan banget. Jadi dengan bisikan-bisikan itu justru kadang keluar Iya. iya, tiba-tiba dia nangis. Ya, pernah kejadian. Pernah nggak Ya kejadian? itu ya yang pas dia nggak mau sekolah aja kan dia nggak mau. Sampai istri aku tuh, nih ayah ini gimana nih, coba-coba. Akhirnya dipeluk dulu. Oh, tapi ayah yang lebih pendekatan ya daripada istrinya ya. sama lah kan, jadi tugas ke anak itu tidak ada kata tugas ibu, Tugas tidak ada ayah. tugas ayah. Ini sudah jadi tugas bersama. Iya. Bikinnya bareng, masa tanggung jawabnya nggak bareng. Iya bener-bener. Ih, bener luar biasa ya. Tuh Beb, Bener, tugas jadi- kita bareng. Iya, bener. Iya sayang. Iya, aku mau begitu. Ada lagi nggak tipsnya, Iya. Karina? Nggak, tapi kalau misalnya ke perkembangan anak sendiri gimana? Ini belum Nah. dijawab Oh nih iya, pertanyaan sorry. barusan. Maaf Kan Beb. bener, Masih ada nyambung emang? nggak? Untuk perkembangan anak nyambung nggak? Apa
paling ngelengkapin jawaban dari Mas Irfannya udah bagus banget ya. Iya. Memang bentuk dasarnya banget itu dari Boleh saya minum lagi? Salah Karina kalau ngomong Irfan udah bagus banget ya langsung kan. Dia emang kayak gitu Tapi emang orangnya. dasarnya harus itu ya. iya dasar itu relasi yang hangat antara orang tua sama anaknya. Iya, Oh, benar. iya, iya. Kalau itu aja kuncinya udah punya, tinggal kita pendekatannya, tinggal milih nih tipe anaknya bisa masuknya pendekatan yang mana, Ya, kita ya. bisa gali anaknya. Iya, benar. Kita bisa Iya. bantu dia. Karena gimana pun juga itu akan ngaruh ke perkembangan anaknya ya. Oke, Iya. sekarang kita mau ngobrol sama tetangga-tetangga yang udah penasaran banget. Oh, gitu? Mereka udah ada pertanyaan buat Irfan dan Karina ya. Dari Blok A ada nggak ya? Oh, Blok A nggak ada, Teman-teman nggak ada. saya. Blok A siang aja. Bisa yuk. Kamu mau ngobrol sendiri atau sama aku? Sama kamu dong. Oh, ya udah. Hidupku nggak lengkap kalau nggak ada istriku. Aduh so sweet banget, Beb. Pengantin baru.